Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat YouTubeku? Dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dunia Konstruksi 25. Channel yang membahas seputar dunia konstruksi. Dan yang baru menemukan channel saya diucapkan selamat datang. Dan yang sudah bergabung diucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Semoga Anda semua diberi kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe. Agar channel Konstruksi 25 bisa berkembang dan memberi informasi yang akurat dan bermanfaat seputar dunia konstruksi di Indonesia. Sahabat YouTubeku semua, saat ini saya persis berada di depan PT IPAL, dan sepertinya tidak ada aktivitas pekerjaan. Dikarenakan para pekerja sudah libur menjelang tahun baru, jadi terlihat sepi. Instalasi pengolahan air limbah IPAL terintegrasi beserta jaringan perpipaan untuk pengelolaan air limbah pada kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan meningkatkan layanan sanitasi skala kawasan dan mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah industri maupun domestik, sehingga tidak dibuang secara langsung ke sungai maupun tanah. Sekedar informasi sobat YouTubeku, yang kita lihat ini adalah lokasi PT Wavin Group, perusahaan pipa asal Belanda yang masih tahap pematangan lahan. Pembangunan kawasan industri ini merupakan pola baru, karena menggunakan tanah negara dan fasilitas disediakan pemerintah. Kit Batang harus jadi acuan pembangunan kawasan ekonomi seperti jalan, air, sanitasi, dan perumahan, sehingga investor yang datang hanya perlu membangun pabrik dan langsung beroperasi. Adapun secara teknis, skema pengolahan air limbah Kit Batang menggunakan teknologi Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) yang dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah domestik dan air limbah yang berasal dari industri yang telah melalui pengolahan awal pretreatment melalui jaringan perpipaan untuk diolah ke IPAL terintegrasi. Kawasan Industri Terpadu Batang KITB, Jawa Tengah yang tengah dibangun didukung dengan infrastruktur transportasi pelabuhan yang ekonomis, agar biaya operasionalnya tidak mahal. Keunggulan Kit Batang ini antara lain, ketersediaan lahan yang luas, akses transportasi yang mudah, karena terintegrasi dengan jalan tol Batang, Semarang. Jalur kereta api, dan laut, yang selama ini tidak mengalami rob, juga terkoneksi langsung dengan Jalan Raya Pantai Utara, Pantura. Pembangunan pabrik komponen baterai mobil listrik oleh LG, akan dibangun tahun ini di Kit Batang, rencananya di Mei ini atau Juni, melakukan groundbreaking. Pabrik prekursor katoda di Batang dengan LG, total investasi yang digelontorkan perusahaan asal Korea tersebut mencapai 142 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan pabrik komponen baterai kendaraan listrik. Perusahaan internasional perakit Apple, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,
Foxconn akan merealisasikan investasi dalam ekosistem baterai listrik di Indonesia, mulai kuartal 3 2022. KCC Glass Corporation merupakan perusahaan Korea Selatan yang didirikan sebagai spin-off dari KCC Corporation pada tanggal 2 Januari tahun 2020. Perusahaan itu bergerak di industri kaca, peralatan rumah tangga, film, dan interior berbasis batu. Perusahaan ini akan membangun pabrik kaca terbesar se-Asia Tenggara di Kitbatang. Rencana investasi pabrik tersebut senilai 5 triliun rupiah dan akan berdiri di lahan seluas 47 hektar. Wafin merupakan perusahaan Belanda yang mempekerjakan sekitar 12.000 lebih karyawan di 40 negara di seluruh dunia. Mereka beroperasi di bawah merek seperti Wafin, Amanco dan Pavco. Wafin telah aktif di Indonesia selama lebih dari 3 dekade dengan membuat berbagai sistem pipa plastik serta pemasangan aplikasi bangunan perumahan, komersial serta proyek bangunan serta infrastruktur. Perusahaan ini akan berinvestasi di Indonesia senilai $125 juta Amerika Serikat atau 1,7 triliun.